Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya hidup kita ini ada di dalam topangan kasih setia Tuhan. Di dalam program Samas pada saat ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Tuhan Yesus mengubah arah hidup. Terambil di dalam Injil Markus pasal 5 ayat yang pertama sampai 20, namun saya akan membacakan hanya di dalam ayat 19 dan 20 saja. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, ini merupakan satu peristiwa di mana seorang yang ada di Gerasa itu dikuasai oleh roh-roh jahat. Setan-setan yang begitu banyak jumlahnya, maka disebutkan legion, yang berarti banyak. Karena kata legion ini juga dipakai di dalam pengaturan militer di dalam kerajaan pada saat itu, yaitu sebuah pasukan yang berjumlah 6.826, baik yang jalan kaki maupun berkuda. Maka kalau orang ini dikatakan dirasuk oleh legion, yaitu banyak sekali setan-setan di dalam diri orang ini, maka orang ini tidak memiliki arah hidup yang jelas. Yang pasti, orang ini sedang menuju kepada arah kebinasaan. Maka ketika Yesus datang, Yesus membebaskan itu. Maka peristiwa Yesus melepaskan orang ini dari kuasa roh-roh jahat ini, menegaskan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Bahwa Yesus itu berkuasa di sorga dan di bumi, itu dinyatakan. Dan sebelumnya Yesus meredakan angin ribut dan gelombang itu hanya dengan berfirman. Itu juga sekaligus menegaskan bahwa Yesus juga berkuasa atas alam. Karena alam pun tunduk atas perintah Yesus. Dan di sini roh-roh jahat pun juga tunduk atas perintah Yesus. Maka itu ketika orang ini mengalami satu pengalaman, dia dibebaskan oleh Tuhan Yesus, dia dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan arah hidup yang baru, yaitu untuk memberitakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan atas dirinya. Sehingga orang ini pun bukan lagi tinggal di dalam pekuburan, tetapi orang ini tinggal kembali di dalam keluarga. Dan orang ini hidup untuk memberitakan akan Kristus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Saya yakin kita semua memiliki pengalaman-pengalaman di mana Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan Yesus telah menebus kita dari kebinasaan, yaitu sejak kita mengaku percaya dengan mulut, menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita dibaptiskan atau kita disidi. Sebenarnya pada saat itu kita menjadi orang yang memiliki arah hidup yang baru. Tetapi sejauh mana sudah kita lakukan sebagaimana orang yang dicatat di dalam firman Tuhan ini, yaitu orang Gerasa yang dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dari roh-roh jahat itu, lalu arah hidupnya adalah menceritakan keselamatan, menceritakan kabar baik kepada orang banyak. Apa yang telah dilakukan oleh Tuhan atas dirinya, itu yang diberitakan. Bukan menceritakan masa lalunya, tetapi menceritakan kuasa Tuhan. Bukan menceritakan kehebatan dirinya, tetapi menceritakan kuasa Tuhan yang telah melepaskan dia, yang memberi arah hidup yang baru. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah ketika kita saat ini memasuki persiapan di dalam minggu transfigurasi, biarlah kita juga diingatkan bahwa hidup kita ini
telah ditebus oleh darah Kristus. Dan biarlah kita ini memiliki arah hidup yang baru, yaitu memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di dalam ayat 20, di sini ditegaskan, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dan banyak orang menjadi heran, artinya banyak orang yang menjadi mengenal siapa Kristus itu. Soal nanti percaya atau tidak itu hal yang lain. Tetapi yang terpenting arah hidupnya adalah memberitakan Kristus. Memberitakan kasih Tuhan. Memberitakan anugerah Tuhan. Biarlah ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Keluarga damai, biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jadikanlah kami sebagai orang-orang Kristen yang memiliki arah hidup yang baru, yaitu untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan, untuk memberitakan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus yang sudah kami alami, yang sudah mengubah arah hidup kami, untuk kami juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, kiranya hikmat-Mu menaungi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah arah hidup yang baru untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.